Shalom, sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya saat ini. Tidak berhenti-henti untuk kita datang mengucap syukur kepada Tuhan dan kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita sebagai anak muda di dalam Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar mungkin dari teman-teman muda selama ini merasa minder atau merasa takut ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan atau ketika kita berbicara tentang firman Tuhan bersama dengan teman-teman kita, namun kita merasa minder atau merasa takut ditolak atau takut kita dibully sama teman karena kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mari pada saat ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus terus mengingatkan Timotius dalam pelayanannya untuk jemaat di Efesus, di mana kita sama-sama belajar dari 1 Timotius yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di sini teman-teman kita sama-sama belajar bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, seorang yang muda ditugaskan untuk memimpin jemaat di Efesus, bahwa dia terus mendorong Timotius supaya dia tidak merasa takut dalam pemberitaan Injilnya, dan supaya Injil itu tersampai dengan baik. Dikatakan bahwa kita sama-sama melihat yang pertama, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah, di sini saya akan memberikan tema dari firman Tuhan ini, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah, baik dalam engkau menyampaikan firman atau dalam hal kebenaran yang bersifat positif. Jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita sebagai anak muda. Di sini kita sama-sama belajar bahwa di sini Rasul Paulus tidak henti-hentinya terus menasihati setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita juga belajar dari sini dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini bahwa dia terus mendorong Timotius untuk dalam pelayanannya tetap takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, sini kita bisa lihat bagaimana kita sebagai anak muda, kita melihat kembali pada diri kita sendiri, kita belajar dari firman Tuhan ini, dan tentu kita harus melihat dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah terus semangat menyampaikan firman Tuhan? Apakah kita terus mempertahankan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, kita sama-sama belajar saat ini. Kita harus memenuhi sebagai anak muda, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Sebagai anak muda yang selalu mendukung untuk masa depan kita jadi anak muda yang menjadi teladan, menjadi suatu contoh yang baik buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, maupun teman-teman muda kita yang lain. Kita harus menjadi contoh bagi mereka, dan kita harus juga yakin bahwa kita sebagai anak muda, kalau kita bisa di dalam Tuhan, kita juga harus berpikir bagaimana supaya anak muda, teman-teman kita yang muda yang lain, mereka juga bisa seperti kita. Nah, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Bukan hanya itu, baik dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dan dalam kesucian kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu harus menunjukkan contoh yang baik dalam pengucapan kata kita, baik dalam tingkah laku kita, dalam hal kesopanan kita, dalam menjalani hidup kita, menghadapi orang-orang di luar sana, baik orang yang percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan. Terutama dalam kesucian kita. Sebagai orang yang anak-anak muda yang takut akan Tuhan, tentu kita harus menjaga kesucian kita. Yang
itu adalah suatu hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kita harus menjaga sikap kita, menjaga setiap karakter kita, biarlah kita menjadi anak muda yang dibentuk karakternya di dalam Tuhan, dan lewat karakter yang kita miliki bisa menjadi contoh buat orang lain, dan orang lain dapat menjadikan sebuah pelajaran, dan dari situ mereka akan mengalami perubahan, mereka akan merasakan bagaimana mereka harus mencontohi seperti yang kita lakukan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, pada saat ini teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak muda yang begitu luar biasa di dalam Tuhan, saya kembali mendorong teman-teman, kembali mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus membentuk karakter pribadi kita, dan kita juga harus menjadi contoh buat orang lain, dan menjadi contoh buat anak-anak muda yang lain. Jangan kita ketika melihat anak muda yang lemah dan mereka merasa minder atau merasa takut, jangan kita malah mengabaikan hal tersebut. Namun, tugas kita sebagai anak muda yang selalu tetap berdiri teguh dengan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan, tugas kita adalah satu hal, yaitu terus mendorong teman-teman kita, mendoakan teman-teman kita, menjadi pendoa buat teman-teman kita, dan juga kita harus merangkul di dalam kasih Tuhan. Karena itulah yang kita harus penuhi sebagai anak-anak yang selalu setia di dalam Tuhan. Itulah yang kita harus penuhi sebagai anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Dan pada saat ini, surat yang ditulis Rasul Paulus ini mengingatkan kita kembali supaya kita menjadikan diri kita menjadi anak Tuhan yang selalu berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selalu setia di dalam Tuhan, lalu membentuk karakter yang baik, dan menjadi contoh buat orang lain, dan menjadi berkat juga buat orang lain. Biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, saat ini sekian dan terima kasih dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya terus mendukung teman-teman untuk tetap semangat, saling mendoakan di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.